Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Arfa Darwis, NIM 10564114219. Oke, baik, saya akan menjelaskan pengulang materi saya dari kelompok 5, yaitu mengenai apakah yang dimaksud dengan kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang berada di suatu kawasan tertentu atau wilayah yang berdekatan. Sehingga dapat kita ketahui bahwa kerjasama regional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia juga melakukan kerjasama ini. Dan ASEAN merupakan kelompok kerjasama regional paling terkemuka di Asia. Bentuk kerjasama ASEAN akan menekankan penghormatan terhadap kedaulatan nasional, menghindari konfrontasi, dan berjalan dengan kecepatan yang nyaman bagi semua anggota. Saat ada krisis Asia, asosiasi akan mendorong untuk memperbarui dan memperluas upaya kerjasamanya sendiri. Adapun bentuk kerjasama ASEAN, terdapat 3 bentuk kerjasama, yaitu bidang keamanan politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya. Adapun kerjasama di bidang keamanan politik, yaitu 1. Commission for the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Komisi Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone dibantu oleh Komite Eksekutif Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, dan kelompok kerjanya bertanggung jawab atas implementasi traktat, termasuk melalui implementasi rencana aksi Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Anggota Komisi Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone adalah Menteri Luar Negeri ASEAN. Sedangkan anggota Komite Eksekutif Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone adalah pemimpin ASEAN. 2. ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR, Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia atau AICHR, diresmikan oleh para pemimpin ASEAN pada tanggal 23 Oktober 2009 pada KTT ASEAN ke-15 di Chaham Hua Hin di Thailand. Pembentukan AICHR menunjukkan komitmen ASEAN untuk mengejar strategi berwawasan ke depan untuk memperkuat kerjasama regional tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, ada kerjasama ASEAN bidang ekonomi. 1. ASEAN Free Trade Area atau AFTA Council. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan bentuk kerjasama perdagangan wilayah negara dengan ASEAN yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan volume perdagangan di antara negara-negara anggota melalui penurunan tarif beberapa komoditas tertentu, termasuk di dalamnya beberapa komoditas pertanian dengan tarif mendekati 0-5%. Selanjutnya, 1. ASEAN Investment Area atau AIA Council bertujuan untuk mewujudkan investasi yang bebas dan terbuka, terdiri dari para menteri dari sebuah negara anggota dan sekretaris jenderal ASEAN yang bertanggung jawab atas investasi. Adapun kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, ASEAN Minister Responsible for Culture and ARTS atau AMSA, sektor budaya dan seni ASEAN di bawah kepemimpinan ASEAN Minister Responsible for Culture and ARTS atau AMSA berkomitmen untuk memajukan budaya sebagai salah satu fondasi dinamisme komunitas ASEAN dan membangun harmoni di antara masyarakat ASEAN. Selanjutnya, ASEAN Ministerial Meeting on Sport atau AMMS. Pembentukan badan sektoral ASEAN untuk olahraga pertama kali diusulkan pada KTT ASEAN ke-16 di Ho Nai, Vietnam pada April 2010 untuk mempromosikan kerjasama yang lebih aktif dalam olahraga di ASEAN. KTT ASEAN ke-18 yang diselenggarakan pada 7-8 Mei 2011 di Jakarta, Indonesia mengesahkan rekomendasi untuk membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Sport atau AMMS. Adapun tantangan ASEAN, ada beberapa tantangan ASEAN dalam melaksanakan program mereka. 1. Stabilitas geopolitik dan hubungan regional. 2. Tantangan tata bisnis kelola untuk ASEAN. 3. Modal bisnis baru. 4. Mengubah demografi. 5. Pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan. 6. Ekonomi digital regional. 7. Integrasi ekonomi.
Selanjutnya, 1. Stabilitas geopolitik dan hubungan regional, yaitu mengurangi kemungkinan konflik antar anggota negara di ASEAN. Adapun tantangan tata bisnis kelola untuk ASEAN, yaitu cara ASEAN untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi bisnis di ASEAN. Selanjutnya, model bisnis baru, yaitu cara ASEAN untuk mengembangkan dan menjaga pendapatan lokal di setiap anggota negara ASEAN. Adapun mengubah demografi, yaitu cara ASEAN untuk membantu pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja atau peluang bisnis untuk masyarakat. Selanjutnya, pertumbuhan inklusif dan perkembangan berkelanjutan, cara untuk menjaga stabilan pendapatan setiap negara anggota ASEAN. Adapun ekonomi digital regional, cara untuk menjaga kestabilan pendapatan setiap negara anggota ASEAN melalui pendapatan bisnis online. Adapun integrasi ekonomi, cara mengembangkan pasar dan meningkatkan daya saing di ekonomi global. Pada dasarnya, sebagai besar tantangan ASEAN itu berhubungan dengan cara mengembangkan ekonomi setiap anggota negara ASEAN. Mungkin itu saja pemaparan dari materi kelompok saya, yaitu kelompok 5. Kurang mohon lebih maaf dimaafkan. Billahi fisabilillah, fistabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.